Vex, pockets full when I cut through West Chain VV. Yes, I can't feel my chest. Still get round on a 125, might do it on a PCX. Guns, all man talk is guns. Taking a chance might get you quenched. He was pissed when he got it in his forehead. Bro, try send man healthcare. Every day is to check my doorstep. Pissed cause I never had mail there. Halo teman-teman semua. Jadi kembali lagi di channelku OneFit Bali. Kali ini aku berkesempatan bincang-bincang santai sama salah satu trainer di Gym Kerobokan, yaitu namanya adalah Kak Bulan. Dia adalah satu trainer. Terus kalau kalian pengen tahu Kak Bulannya, kalian bisa follow di Instagramnya di mana, Kak? Di Tribulandari 02. Terus kalau misalkan kalian mau tanya-tanya langsung, kalian bisa kunjungi langsung di Gym Kerobokan. Sebelum itu kalian juga bisa follow Instagramnya di @Gym Kerobokan, Kak ya. Nah, bisa kalian kunjungi. Kak, berarti hari ini santai, Kak ya? Iya, aku santai. Nah, berarti selama pandemi ini kesibukannya apa, Kak? Tetap ngelatih atau gimana? Selama pandemi aku tetap melatih. Tetap. Workout juga tetap, baik di rumah ataupun di gym tetap. Berarti gimana ya? Banyaknya orang tuh sedikit berkurang, Kak ya, untuk selama pandemi itu jadi member itu udah mulai sedikit demi sedikit mengurang karena kan ada yang takut kena corona, padahal itu sebenarnya nggak masalah ya. Corona itu tergantung pada imun tubuh kita. Kalau kita rajin olahraga, virus itu pasti nggak bakal bisa nyerang tubuh kita. Semua orang pasti kena virus tergantung imun tubuh. Jadi kalau kita rutin olahraga, imun tubuh kita tuh lebih kuat. Nah, itu lah, Kak, karena kan banyaknya orang takut ya ke tempat gym karena rame. Setelah itu kan takutnya kena corona. Nah, pastinya kan karena kita udah menjaga tubuh, imun kita juga tinggi kan, virusnya juga nggak bisa lah. Ya simpelnya kan kayak flu gitu kan, kita juga nggak kena. Oke, Kak, langsung aja, Kak ya. Mau tanya nih, gimana sih awal mula nih Kakak bisa terjun ke dunia fitness, khususnya terus membentuk tubuh sampai sekarang? Emang dulunya, misalnya Kakak gimana dulunya, gendut atau kurus? Dulu aku relatif kurus, berat badan aku 50, mentok nggak naik-naik. Habis itu sempat masuk rumah sakit ya, mungkin dari kena infus, pola makanku meningkat. Jadi berat badanku naik drastis 59 kg. Dan aku di sana mulai dikatain gendut sama orang tua, gembul sih, gembul lebih tepatnya. Dari sana aku termotivasi buat membentuk badan. Gitu. Terus kenapa harus fitness, kan banyak nih? Jadi fitness itu menurut aku kalau kita nggak diimbangin dengan olahraga, tubuh itu nggak bakal ngebentuk. Jadi misalnya nih, first cewek itu pengen ngebentuk tubuh, pengen kencengin badan, kencengin bokong. Tapi kalau dengan dilakukan hanya dengan kardio, olahraga di rumah itu sangat kurang menurut aku. Jadi aku harus terjun langsung ke dunia fitness untuk berolahraga lebih aktif lagi. Berarti awalnya emang sendiri nih atau awalnya sama temen atau gimana? Jadi aku pelajarin dari YouTube dulu, gerakan-gerakan itu semua aku pelajarin di rumah. Aku beli dumbbell di rumah, aku beli matras juga, dan aku belajar. Bosen, pertama kali aku gym itu di Hawa, dan di Hawa gerakan itu aja. Dan kebetulan aku kenal sama temen yang emang udah lama nge-gym. Dari sana aku belajar tentang gym, aku tanya gerakannya apa, jatuhnya ke otot bagian mana. Jadi aku catat setiap yang dia kasih tahu, aku pelajarin. Berarti Kakak fokusnya itu awal mula berapa gini? Berapa tahun udah langsung pembentukan? Aku udah nge-gym itu udah 3 tahun, aku fokus baru 1 tahun. 1 tahun, tapi udah coba kayak gini? Iya, sempet gym lagi, sempet off karena sibuk kuliah kan, harus fokus kuliah juga, jadi aku nggak bisa fokus dulu gym. Setelah itu udah selesai, aku fokus udah sekitar selama 1 tahun sih fokusnya. Tapi kan hasilnya, berarti Kakak menjaga pola makan ya, Jadi kalau untuk gym itu misalnya kita mau ngebentuk badan, kalau kita udah olahraga setiap hari tapi pola makan nggak dijaga, itu susah banget. Jadi pola makan nutrisi itu kayak karbohidrat, protein, serat itu harus. Nah, ini Kakak kan banyak nih cewek-cewek kan takutnya ya gemuk. Nah, gemuk dibilangkan gemuk. Habis itu ada juga yang susah gemuk. Nah, gimana sih tips dari Kakak pribadi buat teman-teman perempuan di rumah deh? Jadi buat teman-teman nih yang pengen gemukin berat badan, saran aku
jatuhnya tuh namanya surplus kalori. Jadi tingkatkan pola makan, tapi dengan berantakan, maksudnya jangan asal baru tingkatin pola makan, aku makan bebas, enggak. Jadi tetap harus nutrisi yang kita asupin ke tubuh itu harus ada. Jadi protein itu harus ada, serat juga harus ada, karbohidrat juga harus ada. Sama juga yang pengen kurus, itu dia defisit kalori, nutrisinya juga sama. Tapi intinya dia mengurangi kalori dalam asupan jumlah tubuhnya dia yang per hari. Oh gitu. Misalnya dia perlu 1.500, mungkin dia bisa kurangin ke 1.200. Jadi kita bisa takarin gimana sih caranya mengurangi pola makan. Kita bisa pakai telapak tangan lah. Jadi mulai dari karbo, mungkin dari telapak tangan aja. Untuk sayur bisa 2 telapak tangan, dan protein cukup setelapak tangan itu dalam 1 meal. Jadi kalian bisa takarin di sana. Jadi kalau belum berapa sih aku harus makan gitu. Jadi untuk makan itu pagi sarapan perlu, siang dan sore, dan Terus snack juga biasanya. Intens olahraganya? Intens olahraga untuk biasanya tuh 1-2 jam aja cukup, nggak usah terlalu lama. Segitunya cukup kok. Mungkin untuk pemula kalian bisa lakuin di rumah dulu dengan gerakan yang simple. Kalian bisa tonton di channel YouTube-nya Ari. Ya, mungkin untuk lebih lengkapnya tanya Ari sama Ari kan bisa. Oh iya, buat teman-teman semua, ntar bakalan kita kasih fotonya kakak ya sebelum fitness. Ya, sebelum fitness biar dapat memotivasi kalian semua, terutama perempuan ya. Kalian jangan takut untuk ke olahraga fitness, karena fitness itu bukan sekedar kita membentuk otot saja buat para lelaki. Bener nggak kak? Bener, and then cewek rata-rata takut angkat beban. Kenapa? Aku takut berotot, aku takut badanku gede. Betul. No, aku 3 tahun dong, aku masih badanku kayak gini. Jadi kalau untuk cewek itu, dia tuh nggak punya hormon testosteron, yang punya itu cowok. Jadi kalau cowok yang badannya gede-gede banget, tanya langsung aja ke orangnya pakai apa gitu. Betul. Nah soalnya kan itu kak ya, kan banyak ya perempuan lah yang di luar sana yang takut nge-gym karena itu udah alasannya. Kan tergantung kita juga nge-gym kayak gimana. Misalnya kita nge-gymnya fokusnya apa? Ya, setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang mau fat loss aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngimbangin ke kardio aja, kencengnya nggak dapet. Berarti kakak fokusnya ini ke aku kardio gym, sama beban. Ya. Berarti fokus ke pembentukan sama ke body keseluruhan ya. Oke, berarti kakak ini asli mana ya? Aku asli Gianyar. Asli Gianyar ya, ini kakaknya asli Gianyar. Terus ini awal pertama aku ketemu sama kakaknya. Nah, buat teman-teman semoga apa yang dibilang sama kakaknya dapat motivasi kalian semua, dan tentunya kakaknya juga bakalan ngasih cara-cara ya gimana kita pembentukan tubuh di rumah. Buat di rumah tuh khususnya sekarang kan masih masa new normal kan kak ya? Ya, new normal. Cocoknya buat cewek-cewek lah, misalkan masih takut gitu ke tempat gym kayak gitu. Kalau kalian mau bentuk badan atau mau fat loss, kalian bisa lakuin kardio di rumah. Itu jumping jack kalian bisa, jumping squat bisa, hit bed bisa, apa lagi tuh ya, crunch bisa. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di YouTube ya, aku terus kalau untuk pembentukan badan, misalnya mau kenceng nih tapi pengen males ke gym, kalian bisa lakuin di rumah. Squat biasa bisa, kalian bisa push up juga bisa di rumah. Untuk gerakan yang biasa-biasa ya di rumah ya, sumo squat juga kalian bisa, lunges juga kalian bisa, glute bridge kalian bisa. Jadi kalau nggak tahu nama gerakannya itu, gerakannya kayak gimana sih kak, searching aja di YouTube pasti banyak ada. Ya itu ya. Untuk yang nggak dari tahu kakaknya. Nggak tahu gerakan apa sih dibilang glute bridge. Jadi banyak yang bingung. Banyak yang bingung kan. YouTube aja. Terus kak, motivasi terbesarnya kakak itu karena itu ya? Ya, motivasi terbesar juga itu. Terus dorongan mungkin ada sesuatu hal mungkin yang nyebabin. Aku dorongannya itu karena lebih suka pakai baju itu yang fresh body. Jadi aku kadang suka risih kalau ngeliat badanku tuh gede. Berarti berat badan sekarang berapa? 60 dulu? 59. 59 kan? Tapi dulu 59 itu berat lemak. Kalau sekarang kan otot udah mulai meningkat sedikit demi sedikit, dan konsisten olahraga juga. Oke. Jadi kakak ini udah sering ya ngelatih? Aku sering latih juga. Dari orang yang gendut mau ke kurus, dari yang kurus mau ke berisi. Nah, coba deh kak, kasih gimana misalkan nih dari yang gendut, caranya buat biar bisa kurus. Terus buat teman-teman di rumah deh, biar mengerti juga kayak gimana polanya. Polanya dari kakak deh. Pola makan atau latihan?
latihan dari makan latihan. Jadi kalau untuk orang yang pengen fat loss nih dari berat badan yang mungkin dia cukup gemuk ya. Jadi aku pertama kali aku perbaiki nutrisi makannya karena kalau pola makan itu lebih penting daripada latihan buat aku kan. Jadi pola makan itu aku rubah dia untuk mengurangi gorengan, untuk santan yang berlebihan terlalu lebih itu aku kurangin, gula juga. Karena itu juga bisa meningkatkan lemak kita lebih banyak lagi. Jadi aku paling pagi aku suruh breakfast tetap sarapan jam 8 sampai jam 10. Mungkin bisa dipakai pisang, apel, oatmeal kalian bisa, pepaya gitu. Tambahin susu low fat juga bisa untuk yang pemula loh ya. Terus jam 10 tetap snack, kalian bisa makan buah. Jadi and then buah itu nggak semua buah kalian bisa makan ya. Jadi jangan kayak makan durian, anggur yang manis-manis lebih dalam buah juga nggak baik kan. Habis itu mungkin kalian bisa ke kiwi, pepaya, nanas, mangga, melon kayak gitu bisa. Jam 12 kalian makan biasa, makan nasi putih nggak apa-apa. Jadi kurangin aja porsi makannya, kurangin makan yang berminyak. Mungkin kalian bisa ganti ke yang panggang, bakar kayak gitu kan. Sayur tetap juga. Karena kan tubuh juga pasti perlu asupan dari sayur-sayuran, serat kayak gitu. Habis itu jam 3 kalian snack lagi bisa, sama juga buah. Habis itu jam 6 atau jam 7 terakhir makan, itu kalian bisa makan protein dari daging, ayam, telur, tahu, tempe. Jenis protein itu banyak sama serat. Jadi kalau yang mau fat loss aku saranin kurangin makan karbo malam karena aktivitas kalian itu di malam hari itu lebih sedikit. Gitu. Misalkan fokus dengan pola kayak gitu berapa bulan lah bisa kelihatan? Kalau fokus kayak gitu, kalau diimbangin olahraga ya, sebulan 2 bulan udah kelihatan kok. Udah kelihatan? Iya udah kelihatan karena klienku yang sekarang ini nggak nyampe 2 bulan udah kelihatan banget bentuk badannya dia, body shaping banget gitu. Jadi kalau untuk kalian konsisten juga sih harusnya ya, kembali tuh ke mindset, jadi nggak harus udah males bisa aja gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang males banget. Jadi ingat tujuan kalian itu apa sih? Jadi jangan baru capek gitu udah nyerah, jangan. Ya, betul. Semua itu butuh proses. Biasanya kan kayak gini Kak, bukan cewek atau cowok aja ya. Biasanya ketika olahraga kan ada masa nyeri tuh. Itu biasanya Itu buat wajar. orang kapok ya. Itu wajar karena itu masalah recovery otot namanya. Nah. Jadi untuk kalian yang pertama kali olahraga, wajar badan itu kalian sakit. Karena sebelumnya kalian kan nggak pernah bergerak sebanyak itu dan sekeras itu kan ya aku bilang. Jadi wajar. Jadi jangan udah badanku sakit, mungkin gerakannya salah, enggak itu wajar. Aku dulu juga gitu kok, 3 hari sakit badanku. Tapi dari sana aku konsisten, tetap konsisten. Dan jangan lupa kasih, misalnya kalian mau target berat badan, kasih gift pada diri sendiri. Nah, itu buat teman-teman di rumah. Dan tentunya ini juga Kak Bulannya juga olahraga fitness ini udah jadi gimana ya dibilang kayak ya, udah menjadi pekerjaan ya. Pekerjaan. Hobi banget aku. Hobi olahraga. Sekaligus menghasilkan, sekaligus dampaknya juga ke tubuhnya juga. Terus tentunya pikiran juga gini kayak biasanya pikiran tuh. Coba deh kalian perbaiki pola makan dari yang nutrisinya bagus, pasti tubuh lebih fit jatuhnya. Lebih fit banget, beda banget rasanya, nggak cepet capek, beda banget dengan pola kalian yang makan berantakan dari coklat, es krim, kue. Coba terapin deh sama sebulan. So gimana nih Kak? Kan buat teman-teman kan cewek nih biasanya memfokuskan dia lebih ke pekerjaan. Terus dia pengen punya tubuh yang rata-rata kayak gitu. Itu kembali ke mindset kalian. Kalau kalian pengen punya body goals, sempatkan waktu 1 jam aja buat olahraga di rumah. Jadi nggak usah aku capek kerja. Aku dulu kerja dong dari pagi sampai sore. Aku sempetin diriku buat latihan. Jadi mungkin aku punya kesibukan. Emang dulu aku juga ngajar ya orangnya, dari dulu ngajar aku di Lebar. Jadi aku sempetin, aku bangun lebih awal. Aku setting alarm, jadi aku sempetin waktuku buat 1 jam. Kakak bangun jam berapa? Aku bangun rumah jam 5. Jam 5 habis itu workout jam? Jam 5 pagi, workout aku jam 6. Aku sempetin waktu 1 jam. At least itu bakal terus berjalan kalau kalian udah konsisten. Nggak olahraga sehari aja aneh rasanya. Ya betul. Terus kalau sekarang polanya kakak olahraga kayak gimana? Jadi kalau aku sekarang olahragaku latihan beban 2 kali, kardio 2 kali. Tapi aku nggak terlalu intens ke kardio ya, karena aku nggak mau, maksudnya. Betul. Jadi aku lebih intens ke beban aja. Berarti pagi? Tetap kardio tetap. Pagi latihan jam? Pagi aku biasanya kalau kerja pagi
Aku latihan di gym, tapi Oh. kalau aku kerja sore, aku pagi tetap kardio di rumah. Mungkin hit kardio aku lakuin di rumah, cukup sampai 7 menit aja, nggak lama-lama kok. Karena nanti kan aku bakal di gym juga. Terus kalau pola makannya kakak pernah nggak bolong Ya. misalkan? Pernah. Atau terus dengan pola kayak gitu? Jadi aku setiap Senin sampai Sabtu pola makanku dijaga. Jadi aku buat hadiah buat diriku. Oh, aku udah 6 hari jaga pola makan. Sekali cheating nggak apa-apa lah. Tapi ingat jangan sampai kebablasan. Biasanya betul. cewek suka gitu. Udah nemu yang enak-enak pasti suka lupa. Betul banget ya, itu tips buat teman-teman semua. Semoga apa yang bilang sama kakaknya dapat ya memotivasi kalian, terutama ya buat teman-teman yang punya pengen nih, terutama cewek-cewek, jangan kalian takut untuk ke olahraga fitness. Walaupun kalian sibuk, luangkan waktu untuk ke olahraga, karena ya dampaknya kayak dari ya segi muka juga dibilang Ya, lebih fresh. dari segi muka kita lebih fresh, metabolisme tubuh juga lebih baik, lebih cepat pembakarannya. Iya betul. Lebih fit lagi, jatuhnya juga ke diri kita kan, tubuh lebih bagus bentuknya gitu. Yang senang juga kita gitu. Yang bawa kita. Iya betul. Terus sekarang tujuannya kakak ada nih, atau mungkin mau ikut lomba atau gimana, atau Iya, gini pernah sih. fokus ke gini aja sekarang trainer untuk Aku mau coba juga, mau lebih fokus ke bentuk badan dulu kan. Nanti next kalau misalnya ditawarkan ikut lomba, aku ikut. Soalnya kemarin udah sempet ditawarin sama owner di sini, disuruh ikut lomba bulan April, cuma karena corona jadi nggak bisa. Oh berarti ini pengalaman kakak pertama ya? Ya. Atau dulunya udah pernah? Nggak, dulu aku emang nggak pengen ikut Nggak. body contest karena kan malu ya kalau di sini. Oh gitu. Nggak jadi itu. Betul. Terus gimana kok ceritanya kakak nih bisa sampai ke jadi gini ya, jadi trainer bisa di gym Kerobokan? Pertama, aku kenapa jadi trainer itu karena sebelumnya aku emang udah ngajar di Debar. Itu dorongan dari teman-teman aku yang gym juga. Berarti pas itu umur berapa kak? Pas itu umur berapa? 22 tahun. 21. 21 udah jadi? Udah ngajar aku Udah ngajar. di Debar pertama kali. Terus aku sempat break karena harus kuliah juga. Habis itu aku fokus ke kuliah. Aku belum jadi lanjut lagi. Aku malah jadi member di Renon, di gym Renon. Karena di sana banyak teman-teman, ditawarin lagi disuruh di Kerobokan. Tuh, makanya aku di sini. Oh gitu, berarti terus awal mula kakak gym umur berapa? Awal mula aku gym umur 20. Umur 20. Terus sekarang umur 23. 23, selama 3 tahun fokus dan hasilnya kayak gini. Kalau kalian pengen tahu kakak gimana hasil bentuk tubuhnya, kalian bisa cek di IG-nya kak ya. Iya, di IG ku nggak ada sih fotoku yang Nggak ada ya? dulu. Ada yang dari kurus aja. Oh gitu, ntar kita kasih deh gimana perubahannya kakak ya. Oke deh kak, terakhir. Kata mutiara kakak tentang fitness. Kata mutiara aku tentang fitness. Nah ini kan udah termasuk, udah lama ya, udah hobinya kakak, udah jadi kata mutiara lah seorang kakak. Jadi jangan takut buat kalian yang mau bentuk badan, apapun kata orang, yang jangan didengerin, yang bawa itu kita. Jadi kalau misalnya kalian mau tujuan yang kalian itu capai, lakukan terus dan lakukan, kalian bakal dapat hasilnya dengan konsisten untuk diri sendiri. Iya betul ya. Jadi sekian bincang-bincang santai kita dengan Kak Bulan. Next time kita bakalan buat video baru, kita bakalan buat video workout ya kak, kalau ada kakaknya ada waktu luang, kita buat video workout buat teman-teman terutama perempuan, biar kalian bisa ikutin gerakannya di rumah, dan tentunya kalian bakalan bisa lah melakukan pembentukan di rumah kayak ataupun ke tempat gym. Jadi sekian